Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا القطب المقوم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah mushallah fi sajidin yang berbahagia. Qala al-musannif rahimahullah taala wal maqalatu tsamina wal 'ishrun, masih seputar bab ar-rubai. Makalah yang ke-28 an Hatim Al-Asam rahimahullah, dari Syekh Hatim Al-Asam. Dari Syekh Hatim Al-Asam rahimahullah. Syekh Hatim Al-Asam beliau berkata, qal man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannata. Ai man taraka arba'an wa tawajjaha ila arba'in wajadal jannata. Barang siapa meninggalkan, berpaling dari 4 perkara menuju ke 4 perkara yang lain, maka dia pasti akan menemukan surga. Jadi kata beliau, Syekh Hatim Al-Asam, barang siapa berpaling dan meninggalkan 4 perkara, kemudian menuju meraih 4 perkara yang lain, dia pasti akan menemukan surga. Apa keempat perkara yang harus kita tinggalkan, kita berpaling darinya, dan apa juga 4 perkara yang kita harus tuju itu. Nah, yang pertama, an-naumu ilal qabri. Bi antara karahatan naum wa tawajjaha ila rahatihi fil qabri bi an amila salihan li ajrihi. Yang pertama, an-naum ilal qabri, meninggalkan, menjauhi tidur menuju ke kuburan. Menuju ke kuburan artinya bukan berarti kita tidak boleh tidur. Tidur itu memang sebuah hal yang sudah diciptakan oleh Allah untuk manusia, supaya tubuhnya itu bisa istirahat dari capeknya ibadah, capeknya kerja. Jadi perlu tidur, tetapi jangan banyak tidur. Nanti kita kurangi, tidur secukupnya saja. Jadi kita menjauhi banyak tidur menuju ke kubur. Ke kubur maksudnya apa? Kata tafsirannya Imam Nawawi mengatakan, Al-Bantani, yaitu meninggalkan kesenangan tidur, dia tidak banyak tidur, dan menuju untuk istirahat bersantai ke dalam kubur dengan cara beramal soleh. Kalau tidak tidur, ya berarti harus beramal, memperbanyak amal soleh, supaya nanti ketika dalam kubur bisa santai, tidur nyenyak di dalam kubur itu. Makanya salah seorang penyair itu, ada seorang syair mengatakan, ya katsiran laggat wal ghafalat, kasratun naum turisul hasarat, inna fil qabri inna zalta ilaih laraqadan yatul ba'dal mamat. Wahai orang yang banyak tidur dan selalu lalai, banyak tidur itu akan menyebabkan kerugian. Kasratun naum turisul hasarat, banyak tidur akan menyebabkan kerugian. Sesungguhnya inna fil qabr inna zalta ilai, sesungguhnya di dalam kubur, kalau kamu sudah masuk ke dalamnya, sudah turun, sudah masuk ke dalam kuburan, laraka dan yatulu, sungguh kamu akan tidur. Tidur terus, tidur panjang setelah mati. Setelah mati kan masuk kubur, tidur terus, sudah tidak ada amal lagi, tidak ada kecapean lagi, sudah tinggal menikmati jerih payah amal ibadah ketika di dunia, itu di kuburan tinggal tidur saja.
Jadi bagi orang yang beriman kepada Allah SWT, setelah ditanya oleh malaikat mungkar nakir, berhasil dia jawab, kemudian malaikat itu mengatakan, tidurlah engkau dengan tidur yang enak, nyenyak, sudah suruh tidur, tinggal nunggu, bangun-bangun sudah kiamat, tidak terasa tidurnya. Jadi nanti tidur panjangnya nanti, sekarang kita capek-capek dulu kerja amal ibadah, jangan banyak tidur, dikurangi tidurnya, dikurangi, kita perbanyak amal. Ini yang pertama, tinggalkan tidur menuju kubur. Wal fakhra ilal mizan, tinggalkan kesombongan menuju tempat timbangan amal. Tinggalkan kesombongan menuju timbangan amal. Ai bi antara kata tawula 'ala nas bi ta'didil manaqib wa tawajjaha ila amalil hasanat li ajli ziyadatiha fil mizan. Nah, ini artinya meninggalkan kesombongan, jangan sampai kita berbangga diri dengan menghitung-hitung kebaikan kita kepada orang lain, membanggakan orang tua kita, membanggakan harta benda kita, membanggakan jabatan, kedudukan kita. Jangan sampai. Tinggalkan itu semua, menuju ke timbangan, artinya menuju ke amal soleh, memperbanyak amal soleh yang bisa memberatkan timbangan amal kita. Nanti di akhirat ada yang namanya mizan, ada namanya mizan, timbangan amal nanti. Amal kita ini akan ditimbang, amal baik dan amal buruknya akan ditimbang. Yang berat timbangannya, maka kalau yang baiknya berat, maka berhasil dia, sukses dia. Kalau yang buruknya, amal buruknya berat, maka celaka dia, masuk neraka dia. Jadi hendaklah kita tinggalkan kesombongan, membangga-banggakan diri menuju untuk beramal soleh dalam rangka memberatkan timbangan. Warraha ila sirat, dan tinggalkan santai-santai menuju ke sirat, jembatan siratul mustaqim. Bi antaraka rahatal badan wa tawajjah ila amalin yusri al murur ala sirat. Wa dzalika bi isra'i tinabil ma'siyah. Meninggalkan santai-santai itu maksudnya, jangan sampai kita, badan kita ini dibuat berleha-leha untuk hal-hal yang tidak manfaat. Bersantai untuk hal yang tidak manfaat, menuju kepada melakukan amal, bercapek-capekkan badan kita untuk beramal, yang nanti amal itu bisa mempercepat diri kita dalam melewati siratul mustaqim. Juga kita meninggalkan santai dalam beramal dan cepat dalam meninggalkan maksiat, supaya nanti ketika kita melewati sirat itu cepat gitu. Kemudian yang keempat, wasyahwata ilal jannah, meninggalkan syahwat, keinginan nafsu menuju surga. Karena memang karena bi antara kasyahwa wa tajaila mustaqqatil ibadat, dengan cara meninggalkan keinginan nafsu dan menuju kepada hal-hal yang masyaqqat, kesulitan ibadah. Karena memang ibadah itu sulit, berat, sementara surga neraka itu dikelilingi sesuatu yang menyenangkan nafsu, sesuatu yang disukai oleh nafsu itu, Jadi kata Nabi, hupatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh nafsu. Hal-hal yang tidak disenangi oleh nafsu. Sementara neraka dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan nafsu. Makanya itu yang harus kita lawan. Kita tinggalkan keinginan hawa nafsu, nafsu malas ibadah, nafsu malas berzikir, nafsu ingin maksiat. Kita lawan, kita menuju kepada ibadah surga, menuju kepada amal yang bisa memasukkan kita ke surga. Itu 4 hal yang harus kita tinggalkan, dan 4 hal yang lainnya harus kita lakukan dalam rangka untuk keselamatan, kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat.